Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan materi modul 7 yang diberikan oleh Bapak. Tugas 5 yaitu membuat video. Di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi floor, child, around, dan juga yang lainnya. Di sini floor berfungsi untuk membulatkan ke bawah. Kita langsung ke dalam MATLAB-nya. Kita akan membuat fungsi X sama dengan yaitu 7,6 sama 2,4. Nah, nanti kita akan masukkan ke dalam fungsi floor, child, round sama dan round. 7,6 lanjut 2,4 sama dengan jadi 7,6 sama 2,4. Sekarang kita masukkan floor X. Dia akan membulatkan ke bawah yaitu 7 dan 2. Terus kalau CL itu membulatkan ke atas, CL X dalam kurung X. Enter. Nah, dia akan membulatkan ke atas yaitu 8 dan 3. Sedangkan round itu membulatkan ke bilangan terdekatnya. Round X. Enter. Nah, menjadi 8 dan 2. Lalu lanjut ke faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial itu identik dengan tata serukan. Terus faktorial itu perkalian berurut di suatu bilangan dengan bilangan sebelumnya hingga 1. Nah, kita langsung contohkan ke MATLAB-nya. Misal di sana kan faktorial dari 5 sama 3. Kita akan tulis faktorial 5. Misal faktorial dari 5 kan 120. Nah, sekarang kita masukkan lagi faktorial dari faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 dikurangin 3. Kita enter, hasilnya 60 sama kan. Nah, lanjut untuk kombinasi. Nah, kombinasi ini sebenarnya punya rumus juga. Tapi kalau menggunakan faktorial juga nggak apa-apa. Tapi kita akan biar langsung dapat hasilnya, kita akan langsung ke rumusnya yaitu N Chausek dalam kurung. Misalnya kan di sini kita butuh kombinasi 5,3. Jadi dalam kurung 5,3. 5,3. Enter. Hasilnya 10. Nah, seperti itu. Dan sekarang lanjut ke FPB dan KPK. FPB dan KPK. Di sini FPB itu rumusnya itu GCD ya, masuk ke bahasa Inggrisnya. Terus sedangkan KPK itu LCM. Sekarang kita langsung masuk ke MATLAB-nya. Misal GCD dari 18,24. GCD 18 18,24. Enter. Langsung ketemu yaitu 6. Jadi FPB dari 18 sama 24 itu adalah 6. Lanjut ke KPK. KPK itu rumusnya kan LCM. Jadi kita tulis LCM dalam kurung 18,24. Nah, hasilnya 72. KPK dari 18 sama 24 itu adalah 72. Lanjut pembahasan tentang bilangan prima.
bilangan prima itu kan bilangan yang habis dibagi 1 ya. Nah, di sini bilangan prima itu rumusnya kalau biar kita tanyain dia apakah dia bilangan prima dari ini apalah itu. Jadi kita di sini kita akan buktikan apakah 21 itu bilangan prima. Jadi kita akan tulis is prime 21. 21. Kalau 0 jawabannya berarti itu bukan bilangan prima. Kalau 1 berarti bilangan prima. Sekarang segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga di mana setiap angka diperoleh dari jumlah 2 angka atau satunya. Pascal dari 6 ya, kayak kayak di modul itu. Nah, seperti inilah jawabannya. Tinggal tulis Pascal aja. Terus kita lanjut ke tabel kebenaran dan operasi logika. Di sini kita akan menelanggu kebenaran dari suatu tabel. Misal P itu benar atau Q-nya itu salah, apakah hasilnya? Nah, negasi itu kan kebalikan dari nilainya, terus konjungsi itu benar dan jika benar, dan disjungsi itu benar jika salah satunya benar. Sekarang kita akan contohkan ke ini misalnya ya, P-nya benar, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya salah, maka negasinya itu benar karena dua-duanya kan salah, jadinya benar. Nah, terus kalau konjungsinya itu benar hanya jika benar, keduanya benar. Jadi keduanya kan sama-sama salah, jadi konjungsinya itu adalah benar. Nah, terus konjungsinya itu salah. Terus kalau disjungsinya kan dua-duanya salah, jadi kan salah satunya benar, jadi kalau dua-duanya salah berarti salah. Ini contohnya tabel kebenaran. Ada P, Q, negasi P, negasi Q, P konjungsi Q, P disjungsi Q. Sekarang kita akan masuk ke dalam MATLAB-nya. Dengan contoh ini, P-nya itu salah dan benar, Q-nya itu salah benar. Tulis P sama dengan 0, 1, titik koma, jangan lupa P, Q terus sama dengan 1, 0. 1 spasi 0. Titik koma, enter. Nah, sekarang kita cari negasinya ya. Di sini kan ada negasi. Jadi kita cari negasi P. Negasi P. Negasi P. Kita pakai P besar. P itu kan jadi 1, 0. Kebalikannya ya, jadi 1, 0. Sekarang negasi Q. Kebalikannya pasti 0 sama 1. Jadinya enter 0, 1. Sekarang kita ke konjungsi P, Q. Konjungsi rumusnya N dalam kurung P, Q. Kan kita pakai huruf besar ya. P, Q. Enter. Nah, sama-sama 0. Kenapa sama-sama 0? Karena kan benar hanya jika keduanya benar. Kalau untuk disjungsi itu rumusnya OR. Itu OR dari P dan Q, 1 benar. Terus, nah sampai sini kita akan lanjut ke soal yang diberikan di modul 7 untuk tugas 5. Di sini konstruksikan sembarang domain dengan delta 0,0001, lalu gambarlah fungsi floor, CL, dan round berdasarkan domain tersebut. Nah, sekarang kita buat floor-nya dulu ya, floor X-nya. Floor 4,5. 4,9 lah ya. Kita bulatkan kan jadi 4. Nah, sekarang kita buat fungsinya di sana kan kita taruh nanti deltanya itu. Pertama kita taruh dulu negatif 3. Nah, deltanya kan 0, kita taruh domainnya, terus deltanya
0,001 itu 0,001. Nah, sama sampai 3 ya. Kita enter, titik koma, lalu enter. Tulis fungsi F-nya terus lagi. F sesuai di modul, kayak di modul. F sama dengan floor X titik koma, enter lagi, terus plot ini untuk gambarnya, plot X, F, enter lagi. Nah, kita sudah mendapatkan gambarnya dari -3 sampai 3 kan. Yang biru ini adalah gambarnya. Lalu kita akan buat setelah floor itu buat chain-nya ya. Nah, kita buat chain sama dengan misalkan chain-nya itu tetap ya 4,9. Enter, dia akan menjadi 5 karena dia membulatkan ke atas. Terus chain hold on, enter, terus G-nya sama dengan chain dalam kurung chain X, titik koma, enter, lalu kita taruh plotnya, plot X, G. Misal kita taruh warna merah ya, kita taruh R karena R kan red, jadi merahnya itu jadi red, R. Nah, jangan lupa tanda petik di atasnya 2, baru kita enter. Kita lihat gambarnya terus. Nah, gambarnya jadi seperti itu. Lanjut untuk, nah kan tadi dia ada masalah dengan recordnya, jadi sekarang ini udah ditulis ya. Untuk roundnya langsung ke 4,9 kan jawabannya, lalu kita hold on lagi, H sama dengan round X. Nah, kita mau warnanya warna biru, jadi kita taruh, kita warna hitam jadi K ya. Plot dari X, H sama warnanya hitam. Nah, akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Sekarang belum dulu, udah plot kan. Lanjut. Nah, gambarnya seperti itu. Ini kan yang biru ini chain, hitamnya ini yang floor, hitamnya ini round, dan yang merahnya ini adalah chain. Nah, lanjut untuk nomor 2. Tentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Kita akan tulis dia dengan rumus faktorial itu ya. Tulis faktorial dari 74 dikurangi dengan faktorial 32, faktorial dalam kurung 32 dalam kurung 32. Kita enter. Nah, hasilnya 3,307 sekian. Terus lagi ini faktorial 6 dikali faktorial 5. Kita bisa copy paste dulu faktorialnya ya, biar memudahkan. Ctrl C, Ctrl V dalam kurung, misalkan 6.
faktorial dari 6 kan. Nah, dikali itu di MATLAB itu menggunakan bintang. Nah, Ctrl V faktorial dari 5. Tinggal kita enter. Belum dulu. 6 sama 5 faktorial. Ayo bangun. Kasih mama. Ini. Nanti kau. Kita kurungin ya biar nanti nggak bingung. Nanti dia error. Kalau mungkin saja tidak error, tapi saya takut dia error. Kita enter. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, lanjut untuk yang kedua itu 6 faktorial dibagi 8 faktorial. 8 faktorial. Faktorial dari 6 dibagi itu garing. Kita taruh dulu ini garis miringnya. Faktorial dari 8 dalam kurung 8. Sudah benar kan ini? Bentar. Faktorial 6 faktorial 8 dalam kurung faktorial kan faktorial. Nah, sekarang tinggal enter. Nah, ketemu jawabannya 0,0179. Lanjut ke soal nomor yang D. Yang itu pakai permutasi 3, 7 dan permutasi 2 dan 5. Kan permutasi tadi ada ya anunya. Tadi saya buat itu faktorial 7 dikurang 7 gitu ya kan, dikurangin 3 terus. Faktorial 7 terus 7-nya dikurangin 3. Ya kan kayak gitu ya. Iya dah. Kita bisa dalam kurungin ya. Dalam kurung biar mungkin nanti error dia. Faktorial 7 dimana faktorial 7-nya dikurangin dengan 3. Tuh kan 3 sebenarnya 7 kurang 3 kan 4. 7 dikurangin 3 itu 4 ya. Baik, kita taruh faktorial 4 di sana. Nah, dikurangin dengan permutasi 5 sama 2 ya. Faktorial dari 5 dalam kurung faktorial kita kontrol V ya, tadi kan udah kita kontrol C. Faktorial dari 5. Nah, terus dibagi dengan 5 kurang 2 itu hasilnya 3. Jadi faktorial dari 3. Kita enter. Ternyata error. Berarti ada sesuatu yang salah. Coba kita ulang ya. Tulis. Kalau error berarti disuruh ulang. Ini faktorialnya kita copy paste dulu. Kayaknya di tanda kurungnya kita salah.
Kita jangan kurungin aja ya. Kita tambahin kurungnya. Tetap error. Kita tulis manual saja dulu. Kita ulang dan tulis manual biar supaya benar. Faktorial kita tulis ya, faktorial. F. Faktorial dari 7 dibagi dengan kan 7 kurang 3 itu hasilnya 4. Jadi faktorial dari 4. Faktorial dari 4. Jangan lupa tutup kurung. Nah, udah dikurang berapa itu? Faktorial 5. Dalam kurung, jangan lupa dalam kurung. Faktorial dari 5 dikurangin 2 hasilnya 3. Faktorial dari dibagi faktorial dari 3 dalam kurung 3. Jangan lupa tutup kurung terus sekarang. 3 tutup kurung, enter. Nah, ketemu 190 hasilnya. Lanjut ke nomor itu kombinasi kan sudah ada rumusnya, yaitu encosok dari 8,4 ya. Lanjut ke MATLAB-nya itu n cosek dalam kurung 8,4. Nah, ini ditambah dengan kombinasi dari 5 sama 3. N cosek dalam kurung 5,3. Nah, enter hasilnya ini yaitu 80. Lanjut untuk yang F lagi, yaitu di sini dibagi. Kita copy paste aja ya biar cepat. Copy paste dari kombinasi dari 10 dan 2. 10,2 itu dibagi sama kombinasi 5,3. 5,3 kita enter, hasilnya 4,5 ribu. Ini di titik atau koma, enggak tahu. Sekarang kita lanjut ke FPB. Jangan lupa FPB itu kunci anunya kan GCD. Rumusnya GCD dari 24,1268. 1268. Kita enter, yaitu 4 GCD-nya. FPB-nya 4. Sekarang lanjut ke KPK-nya. Dari KPK 65,135. 65,135. Hasilnya enter. Salah ketik itu LPM, seharusnya kan LCM. Kita ulang lagi, LCM CM 65135 ya.
65,135. Enter. Nah, hasilnya 1755. Nah, ini susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, ini tuh ada di modul Bapak kalau kita mau cari bilangan prima yang kurang dari 76. Itu ada rumusnya. Rumusnya itu prima yang kurang dari 76. Rumusnya seharusnya kita scroll ya ke atas. Premises gitu. Itu adalah rumusnya. Kita langsung lanjut ke MATLAB-nya premises gitu. Oh, ya ada dibaca apa dia? Primes. Itu udah. Dari 76. Nah, kita ketemu bilang prima kurang dari 76 itu ada 2, 3, dan seterusnya. Lanjut untuk susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Yang ini kita tinggal tulis Pascal saja ya. Pascal dalam kurung 20. Seperti itu. Pascal 20. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Itu untuk 20 tingkatan ya. Kita CLC, kita lanjut ke nomor 3, yaitu apakah 34 itu bilangan prima. Nah, di sini kita cari lagi. Nah, ini dia. Rumusnya di MATLAB itu is prime. Is prime itu kayak menyanyikan kan. Is prime 11. Apakah 11 itu bilangan prima? Jadi kita akan taruh di sana. Yang tadi itu kan kita ditanyain apakah 35 itu bilangan prima. Nah, ini. Mana dia? Oh, 34 itu bilangan prima. Is prime dalam kurung 34. Dalam kurung 34. Nah, enter. Kalau 0 berarti itu bukan dari bilangan prima. Kalau jawabannya 1 berarti itu bilangan prima. Lanjut untuk kedua. Is prime 56 dikurang 35. Apakah bilangan prima? Kalau 56 itu dikurang 35 itu dikurang 35. Enter. Oh, ternyata tidak. Karena 0. Bukan ya. Terus apakah hasil dari 35 bagi 89 adalah bilangan real? Nah, seperti yang kita tahu kalau bilangan prime, kalau ditanya is prime, kalau real berarti is real. Nah, ini kan rumusnya is real 11, is real akar negatif 4. Jadi kita di sini soalnya is real. Soalnya 35 dibagi 89 dalam kurung 35. Apakah bilangan real ya? 35 dibagi dengan 89. Enter. 1. Ya, jawabannya ya. Karena tetap bilangan real jika 35 dibagi 89. Itu hasilnya 1. Kita hapus lagi. Nah, kita akan masuk ke nomor 4, yaitu tabel kebenaran. Kita buat 5 pernyataan premis. Pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dan tiap pernyataan premis tersebut. Kita membuat 5 pernyataan ya. Jadi kita akan menentukan negasi, konjungsi, dan lain-lainnya. Yang kayak tadi itu. Terus sekarang misalkan kita itu P sama dengan 0,0 spasi 0 sampai 4 kali. Ini tuh 0,0,0,0 sampai 8. Terus satunya juga sama sampai 8 kali. 1, 1, 1, 1. Jangan lupa titik koma. Kita hitung dulu. Benar. Enter. Terus Q-nya dalam kurung
0 dalam kurung, itu salah dalam kurung ya, dalam kurung 0 0 spasi 0 0 itu 1 spasi 1 1 1 lagi 0 spasi 0 0 0 terus 1 1 1 1 tutup kurung titik koma enter. Nah R sekarang kita suruh buatnya 5 ya, 0 misalnya 0 PQR 0 0 1 1 spasi 0 0 0 1 1 lagi 0 0 0 spasi 1 1 lagi 0 0 1 1 tutup kurung titik koma enter. PQRS selanjutnya S mana S sama dengan dalam kurung 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 sampai akhir tutup kurung titik 2 enter. Bagi RST terus T dengan T nya untuk itu ini udah 5 ya, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 baru kembali ke awal 0 1 1 0 0 1 1 0 spasi 1 0 titik 2 enter. Sekarang kita akan mencari negasi, konjungsi, dan disjungsinya di tiap pernyataan yang kita buat tadi. Sekarang kita negasi untuk negasi P. Negasi P. Negasi P. Negasi P. Enter. Nah, seperti ini jawabannya. Itu kebalikannya ya, negasi P. Sekarang negasi Q. Kebalikan dari Q-nya. Terus konjungsi dari negasi R, terus negasi PQRS, negasi S, T, terus negasi T. Nah, jawabannya seperti ini. Itu adalah kebalikan dari pernyataan yang tadi. Terus kita ke konjungsi. Konjungsi dari, kan disuruh konjungsi dari setiap kebenaran itu ya. Di sini konjungsi kan N dalam kurung P, konjungsi dari P sama Q ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, lanjut untuk setelah PQ, PR, P dan R. Nah, hasilnya seperti ini juga. Terus untuk P setelah PR, PQ, RS, P dengan S, P udah R, N,
dari P, S. Enter. Nah, jawabannya seperti ini. Terus konjungsi dari PST. P, S, P, T. Enter. Nah, setelah itu kalau mau lanjut untuk T-nya bisa juga dicoba. Kita akan langsung ke disjungsinya. Disjungsi itu kan OR di MATLAB. OR dari P, Q seperti ini. Nah, terus lanjut ke OR R. Untuk R. Oh, kita taruh tulis pakai OP tuh. Kita taruh lagi ulang OR dari P, R. P, R. Nah, terus OR dari setelah PR, terus OR dari PS. P, S. Enter. Lalu OR dari OR dari P, T. P, tulis P, T. Kita enter. Nah, seperti itu. Kita bisa juga misal disjungsi dari yang kedua misalnya Q sama R. Misal OR dari apa ya? QR deh ya. Q dan R. Enter. Dia kan karena kan datanya udah tadi, jadinya dia bisa membacanya oleh MATLAB-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.